Apa kabar? Selamat pagi, senang sekali pagi hari ini saya Rio Oliver yang menyapa Anda di program Sehat Pagi dan hanya di Jawa Pos TV. Semoga Anda kabarnya selalu sehat-sehat terus ya. Oke, hari ini kita akan ngobrol santai seputar temanya kesehatan. Nah, tahukah Anda kalau biasanya itu banyak orang yang mungkin saat ini sedang berjuang untuk mencapai body goals mereka masing-masing. Tapi biasanya juga caranya salah gitu ya. Ada orang yang lebih suka untuk jaga pola makan aja tapi tanpa olahraga. Nah, yang pertama ini sudah hadir, beliau merupakan seorang trainer yang berpengalaman dan juga merupakan perwakilan dari Urban Athlete Kota Surabaya. Ada Mas Samsul hari ini. Apa kabar Mas Samsul, sehat? Sehat. Ini kalau kita ngelihat Mas Samsul mungkin udah nggak usah diraguin ya, pola makannya, olahraganya semuanya udah bener gitu kayaknya ya. Dan di sebelah kanannya Mas Samsul ini juga ada seorang nutrisionis, beliau juga trainer juga sebenarnya. Dan nanti kita akan ngobrol dengan beliau juga sebenarnya bagaimana cara untuk menjaga pola makan yang baik. Karena mungkin masih banyak cara yang salah dialami sama banyak orang. Ada Cevera Wati. Apa kabar Cevera? Halo, baik. Sehat ya Cevera? Sehat. Perwakilan juga dari Rotan Egg Diet ya, betul? Ya. Oke, kita ngobrol dulu sebentar nih ya sama Cevera sama Bang Samsul. Mungkin saya mau ke Bang Samsul dulu lebih tepatnya. Bang Samsul, ada saat ini kebiasaan orang selama pandemi gitu ya, karena kan memang sekarang udah banyak orang berbondong-bondong untuk mencoba gaya hidup yang sehat. Ada orang yang dulunya nggak pernah lari, akhirnya dia ikut-ikutan, wah gara-gara pandemi saya banyak di rumah, kayaknya saya mau ikutan lari deh gitu ya. Oke, ikutan lari. Ada juga sekarang sejak pandemi, tren hobi bersepeda itu mulai bermunculan. Orang nggak pernah olahraga, bersepeda, lalu kemudian mencoba. Ada juga orang yang, saya jadi punya banyak waktu nih di rumah. Saya pengen untuk daftar ke sebuah tempat kebugaran. Akhirnya mereka mendaftar dan mencoba untuk berolahraga. Tapi sebenarnya yang paling betul itu olahraga dulu atau jaga pola makan dulu. Dari Mas Samsul, monggo silahkan. Oke. Jadi kalau dibilang olahraga dulu atau dia dulu, kalau saya tentu pasti karena saya personal trainer. Olahraga dulu ya. Oke. Karena apa? Karena memang kalau kita ingin sehat itu butuh usaha. Ya, salah satu usaha kita untuk menjaga kesehatan bukan hanya kita terbebas dari penyakit, tapi kita juga secara fisik dan juga mental juga harus sehat. Itu memang kita harus ada upaya lebih, yaitu olahraga. Oke. Tapi kan juga gini Mas Samsul, banyak orang juga yang mungkin bertanya-tanya gitu ya. Sebenarnya kapan saat yang tepat untuk berolahraga? Apakah di usia saya ini yang sekarang mungkin sudah senior gitu ya, dulunya nggak pernah coba untuk olahraga, akhirnya mencoba untuk saya kepengen nih untuk rutin. Atau sebenarnya lebih bagus sejak saat usia masih muda, atau berapapun tuh bisa? Olahraga itu nggak ada kata terlambat, nggak ada kata dini. Jadi semua usia bisa memulai dengan olahraga. Karena kalau kita bilang olahraga itu kan sebuah investasi ya. Investasi di mana kita nanti suatu saat ketemu usia mungkin lebih senior atau lebih tua dari sekarang. Dampak olahraga itu akan ada terhadap tubuh kita. Jadi paling tidak olahraga itu menghindarkan kita dari disabilitas. Jadi sehingga kalau kita semuanya kita bisa lakukan sendiri, contoh nih, kalau kita sudah tua kita bisa gendong cucu, itu kan akan sangat menyenangkan ya. Oke. Karena banyak banget nih masa di rumah kalau kita lihat ya, ada orang yang berusia sudah lumayan senior gitu ya, tapi nggak kelihatan karena mereka masih aktif, masih bekerja. Tapi ada juga usia-usia yang mungkin masih 50, 60 tahunan, ya walaupun memang sudah senior juga, tapi jauh lebih tidak bertenaga daripada teman-teman yang lain yang rajin olahraga gitu ya Mas Samsul ya. Nah, saya langsung ke Cevera. Cevera, barusan dikatakan sama Bang Samsul, kalau ya karena beliau seorang trainer ya, jadi ngomongnya ya kalau saya sih pilihnya olahraga dulu gitu kan. Tapi ada yang bilang percuma olahraga karena cuma 30%, yang 70% itu dari dapur, dari jaga pola makan. Ini gimana nih? Setuju nggak pendapatnya Bang Samsul atau mungkin ada perkataan lain? Silakan Cevera. Oke, menurut saya sih nggak salah Pak Samsul. Karena kalau saya pribadi sih, saya akan lebih niat buat diet itu kalau misalnya kita olahraga. Jadi ada rutinitas yang kita lakukan setiap hari, dan itu membuat kita itu lebih kepengen diet daripada kalau kita nggak ngelakuin itu. Jadi sebenarnya point of view saya adalah ketika kita berolahraga, itu bukan mana yang lebih dulu ya.
Cuman ketika kita berolahraga, diet kita bisa jadi lebih bagus. Oke. Jadi kita lebih kepengen diet ketika kita olahraga. Tapi kalau memang kadang ada orang ya, kemarin kebetulan saya ngobrol sama klien saya, dia barusan bayar di nutrisionis Jakarta, mungkin bukan nutrisionis ya, karena ada body treatmentnya juga. Itu sebesar 28 juta. Itu hanya untuk menurunkan berat badan. Nah, dia itu nggak punya waktu buat olahraga. Jadi dia ngomongnya gini, ya sudahlah Fer, aku manage makananku dulu. Nanti kalau misalnya ini udah jalan, nanti baru aku olahraga ya, aku cariin waktu. Jadi waktu itu dia memperlihatkan hasil tesnya dia, ototnya kurang. Dan dia sudah umur hampir 50. Terus saya ngomong, kamu nggak bisa seperti ini. Karena kalau misalnya kamu nggak olahraga dan ototmu kurang seperti ini, kamu bakalan rentan kena osteoporosis. Saya lebih ke fungsionalnya ya untuk olahraga itu. Terus akhirnya, iya tapi aku nggak sempet ya Fer, dia bilang gitu. Terus saya bilang, harus sempet. Kamu rundingan sama suami kamu, gimana caranya supaya kamu bisa ke kantornya itu nggak harus, karena dia punya pabrik loh gitu loh, nggak harus kayak on time dia harus datang, itu sebenarnya nggak harus, cuman memang kebiasaannya seperti itu dan kantornya di luar kota, jadi dia harus berangkat bareng suaminya gitu loh. Terus akhirnya kamu atur deh, karena ini harus kamu lakukan. Ya udah deh, abis ini aku ikut kamu ya, dia. Jadi kayak gitu. Dan kalau misalnya memang dia nggak bisa olahraga, dia dulu nggak apa-apa. Yang penting you do something healthy. Oke. Seperti itu. Paham. Jadi ini sebenarnya kalau ditanyakan mana yang duluan nih, olahraga atau diet, sebenarnya mereka berdua saling terkaitan gitu ya. Jadi ada hubungannya, dan yang paling penting lagi harus segera pilih salah satu. Karena kadang-kadang kalau misalkan orang ditanya, saya mau olahraga dulu atau diet dulu ya, banyak mikir, banyak milih, akhirnya nggak dua-duanya. Tapi yang paling penting adalah harus ada keduanya gitu ya, Pak Samsul, Cek Vera ya. Oke, ini yang menarik adalah tadi dikatakan bahwa kalau kita itu akan punya potensi sebuah penyakit tertentu seperti osteoporosis gitu ya, atau obesitas dan lain sebagainya jika kita nggak mulai untuk menjaga pola makan serta olahraga yang teratur. Dan bahkan kalau kita lihat ini kan kemarin ya Menteri Kesehatan kita itu menghimbau kalau masyarakat Indonesia itu sudah harus mulai mengurangi konsumsi makanan yang mengandung gula atau kalori yang berlebih. Karena Indonesia itu ternyata punya potensi serangan diabetes yang lumayan cukup tinggi kalau di angka keterkaitan dari survei dunia. Nah, sebelum saya ke Mas Samsul ya, saya ke Cek Vera sebentar. Cek Vera, berarti kalau kita mau berdiet atau atur jaga pola makan, itu ada macam-macam nih dietnya. Ada yang mulai keto lah, ada diet mayo lah, dan lain sebagainya. Kita memang harus memilih yang cocok sama kita, atau semuanya sebenarnya nggak masalah? Harus pilih yang cocok dengan kita, karena diet itu sebenarnya adalah long term. Jadi diet itu bukan cuman sebenarnya mayo itu bukan diet. Jadi mayo itu nggak tahu siapa yang nyiptain gitu kan karena dia cuma 2 minggu aja kan. Sebenarnya yang namanya 2 minggu itu bukan diet. Diet itu adalah kita mengatur pola makan kita yang bagus selama-lamanya. Komitmen ya? Komitmen. Komitmen, dan memang diet itu nggak bisa, short term itu nggak bisa. Diet itu harus dilakukan minimal itu setahun untuk kita bisa tahu reaksi badan kita seperti apa. Oh, ternyata lumayan panjang jangkanya ya? Iya, memang diet itu makan kan. Baik. Dan terus abis itu ada lagi diet yang nggak makan. Kalau dietnya nggak makan, bukan diet namanya. Karena diet is pola makan. Jadi kalau misalnya dietnya nggak makan, ya bukan diet namanya. Oke. Puasa namanya. Puasa aja masih ada jam berbukanya ya. Betul. Jadi untuk Anda yang baru aja dengar dari seorang nutrisionis ya, sebenarnya kalau kita ngobrol tentang diet, itu nggak bisa cuman seminggu, 2 minggu Anda merasakan hasil yang Anda harapkan. Tapi butuh komitmen, konsistensi, dan juga paling nggak itu karena tubuh itu butuh reaksi untuk bisa menyesuaikan. Nah, paling nggak ya tadi dikatakan harus jangka yang panjang. Bang Samsul, banyak yang mengatakan kalau saya mau olahraga nih, tapi kan saya baru mulai gitu ya. Dan ini ternyata juga ada hubungannya sama persiapan, lalu kemudian juga sama jenis olahraganya.
Dan setiap orang juga ingin mendapatkan postur tubuh yang baik, ternyata juga bisa loh didapatkan dengan olahraga. Itu komentarnya gimana Bang Samsul? Monggo silahkan. Oke, sebenarnya kalau kita bilang olahraga sendiri itu ada 2 jenis ya. 2 jenis. Jadi mulai dari olahraga aerobik, yaitu olahraga yang menggunakan oksigen, banyak oksigen ya, seperti kayak kita lakukan renang, jogging, bersepeda dan sebagainya. Ada juga olahraga anaerob. Anaerob itu sedikit menggunakan oksigen, jadi lebih fokus ke peningkatan daya tahan dan kekuatan otot. Oke. Kalau tadi kita bilang kita ingin perbaikan secara postural, memang selain otot, tulang itu juga akan bereaksi apabila kita melakukan latihan anaerobik. Jadi nanti contohnya kita kalau ada seorang klien baru, memang dari segi postural kita harus analisa dulu. Kadang-kadang karena perilaku kita sehari-hari ada perubahan terhadap posturnya kita. Contoh kita biasa pakai tas sebelah kanan, akhirnya Miring kanan. ya. Atau kita biasa lihat handphone, akhirnya kita agak bungkuk. Nah, jadi postural analisis itu dipentingkan karena apa? Karena kalau kita nggak memahami bahwa postur kita ada masalah, akhirnya kita tetap aja latihannya dengan keras tanpa memperhatikan itu, resiko postur kita juga akan semakin tambah buruk. Ya, jadi kalau kita bilang kita juga butuh postur yang bagus, kita juga butuh fisik yang sehat. Baik, baik. Jadi kita punya fisik yang sehat, tapi kalau posturnya nggak bagus juga percuma. Ya bukan percuma sih, penampilannya kurang eye-catching ya. Kadang-kadang tuh kalau kita ngobrol soal olahraga, orang mungkin cuma ngiranya olahraga cuma bikin kita bisa jadi bugar aja, tapi sebenarnya nggak cuma itu ya Bang Samsul ya. Jadi postur juga bisa ditingkatkan, dan sama satu lagi. Saya baca dari beberapa artikel dan juga salah satunya adalah website dari Kemenkes juga Bang Samsul, bahwa olahraga itu juga bisa meningkatkan sistem metabolisme tubuh, sehingga orang-orang yang mungkin dulunya rentan terserang suatu penyakit tertentu, imunitasnya akan meningkat jika kita itu rajin berolahraga. Itu mitos atau fakta sebenarnya, imun tubuh bisa meningkat? Betul, jadi saat kita melakukan olahraga itu kondisi tubuh kita dalam keadaan siap. Jadi sehingga begitu kondisi tubuh kita dalam keadaan siap, tubuh kita itu gak gampang sekali terkena suatu penyakit ya. Dalam hal ini seperti penyakit yang dibawa oleh virus atau bakteri. Jadi dengan kita aktif berolahraga, sistem imun kita juga akan semakin aktif dan semakin kuat. Baik. Begitu sih, jadi istilahnya apa? Dengan kita berolahraga ini, kita kayak membentengi diri kita dari dalam. Bukan hanya dari luar aja, tapi dari dalam kita punya benteng yang super kuat, yaitu dengan metabolisme tubuh kita yang bagus tadi. Oke, baik. Jadi kalau misalkan kita intinya bahwa ngobrol dengan Bu Vera dan juga Bang Samsul ya, dua-duanya itu penting, tapi benar yang dikatakan bahwa memang kalau dengan rajin berolahraga atau juga jaga pola makan, itu akan punya dampak yang baik buat tubuh kita. Ini saya lemparkan pertanyaan, tapi terserah nanti yang jawab mungkin Ibu Vera atau Chef Vera ya, atau Bang Samsul bisa menambahkan juga, saling melengkapi. Jadi saya akan bacakan pertanyaannya. Selamat pagi, saya Ibu Mei ya. Pagi Ibu Mei, terima kasih udah gabung sama kami. Nah, saya pernah kena COVID 3 bulan yang lalu. Dan sampai saat ini sudah tidak masalah, hanya satu masalahnya. Nafas saya masih ngos-ngosan. Kondisi saya sudah sehat dan makan juga sudah normal. Jika aktivitas itu tetap masih sering ngos-ngosan, apa yang harus saya lakukan? Olahraga apa yang baik? Atau mungkin ada makanan tertentu yang bisa membuat saya lebih bugar kembali? Bang Samsul, Chef Vera, Bang Samsul dulu monggo, silakan. Oke, jadi kalau memang ada masalah ngos-ngosan itu erat kaitannya sama fungsi kardionya ya, fungsi jantungnya. Jadi kalau kita pingin fungsi jantung kita lebih maksimal, otomatis olahraga kardiovaskular yang memang kita lebih sarankan, yaitu olahraga aerobik tadi. Baik. Nah, itu juga akan mendukung karena memang fungsi jantung kita ini bisa bagus. Efeknya di mana? Efeknya di stamina kita semakin prima. Nah, jadi kalau begitu efek stamina kita semakin prima, jadi kita kalau proses recovery dari suatu penyakit itu semakin cepat, Bang Rio.
Jadi olahraganya yang bagus adalah kardiovaskular tadi itu. Kardiovaskular. Jadi Ibu Mei, kalau ditanyakan kepada narasumber kami, saya masih sering ngos-ngosan nih. Bagaimana cara supaya agar bisa memperbaiki yang tadinya itu nggak ngos-ngosan, tapi post-COVID ya, biasanya juga banyak orang mengalami itu, sering ngos-ngosan. Coba untuk dilatih olahraga kardio seperti jogging atau lari, tapi nggak boleh langsung sering yang high intensity ya Bang Samsul ya. Betul, jadi kita mulai dari jalan cepat dulu, brisk walking, nanti kalau begitu stamina udah bagus, kita tingkatin ke jogging. Oke, itu nanti akan bisa memperbaiki yang namanya ngos-ngosan tadi. Betul, pasti. Chef Vera mau ditambahkan, monggo silakan. Ada nggak makanan yang bisa memulihkan kondisi gitu? Silakan. Oke, tentu saja ada ya, karena makanan itu erat kaitannya dengan penyerapan kita, penyerapan gizi dalam tubuh gitu kan. Jadi kalau misalnya kan, ketika kita COVID, itu penurunan fungsi yang paling nyata itu kan paru-paru ya. Kali ini kan karena respiratory penyakit pernafasan kan. Nah, jadi makanan yang sangat bergizi itu sangat berfungsi dalam memulihkan kondisi tubuh kita. Misalnya apa? Misalnya ya harus seimbang, terutama protein. Baik. Protein, olahraga, terus habis gitu kita harus bisa mengoptimalkan di dalam tubuh kita itu ada namanya cell powerhouse. Itu adalah mitokondrianya kita. Makanannya mitokondria itu apa? Protein. Jadi kalau misalnya kita kepengen sehat, kita harus cukup protein kita. Buat orang yang nggak beraktivitas, aktivitasnya minim ya, sedentari, protein itu minimal tuh 0,8 gram per kilogram berat badannya kita. Jadi kalau misalnya setiap hari kita makanannya cuman Indomie, atau misalnya nasi pecel tanpa ikan misalnya, itu kurang membantu. Jadi protein yang difokuskan untuk penyembuhan. Ya, tapi protein juga misalnya kalian vegetarian gitu, atau nggak suka makan hewani, bisa tahu, bisa tempe, itu harus dimasukkan ke dalam dietnya kita, sehingga sel kita itu bisa lebih bagus dalam menerima nutrisi dan juga dialirkan ke seluruh tubuh. Oke, baik. Jadi Ibu Mei, kalau ditanyakan apa sebenarnya yang harus saya konsumsi untuk menyembuhkan gitu ya. Jadi kuncinya kalau bisa perbanyak protein, entah hewani atau entah nabati. Yang paling penting adalah protein, karena juga bisa membantu untuk proses penyembuhan dari Ibu Mei yang pasca terserang COVID 3 bulan lalu gitu ya. Olahraganya untuk mengobati ngos-ngosannya adalah coba kardio. Karena kalau dengan kardio itu akan, tapi pelan-pelan ya. Jadi pelan-pelan kardio nanti akan ditingkatkan intensitasnya. Ini akan juga bisa diharapkan membantu yang namanya proses pemulihan tadi agar supaya nggak terlalu ngos-ngosan kembali ketika beraktivitas. Saya kembali ke tema kita untuk pagi hari ini ya, diet atau olahraga. Chef Vera, banyak orang yang akhirnya memutuskan untuk berdiet tapi langsung merubah. Oke, jadi dari yang dulunya mungkin hidupnya penuh dengan dosa, langsung dia bertaubat, ganti semuanya. Tapi yang ada, malah yang saya lihat di beberapa TikTok, sosial media gitu ya, ada yang sampai pingsan, ada yang sampai itu mual, terus kemudian pusing. Dietnya nggak cocok nih ternyata gitu, saya nggak bisa nih gitu. Yang salah di mana? Karena langsung berubah tadi atau bagaimana? Oke. Sebenarnya yang pingsan itu saya juga nggak tahu pingsannya kenapa gitu kan. Kalau makan harusnya nggak pingsan ya gitu kan. Mungkin dietnya nggak makan kali ya. Nah, karena sertifikasi saya itu adalah precision nutritionist, di mana itu adalah sertifikasi untuk diet coaching ya. Nah, di sana saya diajarkan untuk kalau misalnya kita handle klien, itu jangan kita memaksakan tipe diet apa yang cocok buat kita ke klien kita. Intinya adalah kita do one step at a time. Misalnya, saya suka hari ini tiap hari tuh makan Indomie karena mungkin murah ya, anak kos-kosan gitu ya misalnya ya. Atau misalnya memang suka sama Indomie gitu kan. Saya jangan di-ban sama Indomie ya. Mie instan mungkin ya. Ya oke, mie instan gitu kan. Nah, berarti ketika saya biasa makan mie instan, besoknya itu kita jangan makan mie instan misalnya. Saya beli mie dari warung deh misalnya, kan kalau dari mie warung itu ayamnya ayam asli gitu kan.
Nah, besoknya lagi apa? Oh iya, jangan makan tepung-tepungan deh. Oke, berarti saya nggak makan tepung-tepungan ya. Besoknya saya makan pecel deh. Nah, jadi yang bertahap aja seperti itu. Fokusnya adalah gimana? Fokusnya adalah makan se-real food mungkin. Jadi kita harus menghindari makanan-makanan yang kita ambil dari raknya supermarket. Kita harus lebih makan makanan yang belinya di pasar. Jadi itu prinsipnya. Semakin real food yang masuk ke dalam tubuh kita itu semakin gampang mencernanya dan nutrisinya itu semakin banyak. Jadi itu yang harus jadi fokusnya kita. Ketika badan kita gampang untuk mencerna nutrisi, satu kita lebih sehat dan metabolisme kita jadi lebih bagus. Jadi apapun yang kita terapkan, kalau kita olahraga, kalau misalnya kita angkat beban, itu penyerapannya lebih bagus, hasilnya juga bisa lebih bagus. Jadi sebenarnya intinya adalah bertahap tadi. Betul. Dan kembali ke makanan yang sebenarnya real food, tanda kutip ya. Jadi kalau misalkan kita sering makan makanan yang diolah gitu ya, yang mungkin makanannya kemasan atau yang instan, sebaiknya pelan-pelan dihindari. Jadi fokusnya kembali ke makanan yang real food itu tadi. Ya, gitu. Dengan bertahap itu juga jadi long term kan. Nggak cuman seminggu aku menjalani diet ini, abis gitu udah turun nih, abis gitu kalap lagi gitu kan. Sama aja? Iya, sama aja. Nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya. Jadi mungkin berguna tapi nanti mudorotnya lebih banyak gitu ya. Iya. Karena kan memang tadi harusnya kan harapannya long term kan, tapi ternyata efeknya cuman ya naik yoyo aja. Jadi banyak orang mungkin yang akhirnya ini kayaknya nggak berhasil. Sebenarnya berhasil, tapi karena kitanya nih yang mungkin kurang konsistensi sama kurang niat banget gitu. Bang Samsul, sebelum tadi saya sempat jeda, saya kan tanya nih sama Abang ya. Bener nggak sih Bang, kalau olahraga itu sebenarnya ada waktu minimalnya? Ada nih orang ya, saya udah jogging, udah lari, berapa menit? 10 menit. Udah ngos-ngosan, cukup lah gitu. Kan seminggu saya bagi-bagi, 10. Terus ada bilang juga nih, kalau misalkan olahraga itu sebenarnya juga kita bisa membuat tabungan kalori kita itu saldonya makin banyak. Jadi kita bebas untuk makan lebih banyak juga daripada orang yang nggak pernah olahraga. Komentarnya silahkan. Oke, jadi kalau orang olahraga itu optimal ya, kalau kita bilang minimal itu semampunya, asal orang mau melakukan olahraga ya. Terus kalau kita bilang optimalnya sih untuk pemula itu idealnya sih antara 2-3 kali. 1 minggu? 1 minggu, ya. Tapi kalau kita sudah terbiasa, ya menindaklanjutin tadi suatu pernyataan bahwa olahraga itu bisa makan lebih banyak. Kalau kita lakukan olahraga itu rutin, mungkin bisa hampir setiap hari, bisa 5-6 kali. Otomatis kan tubuh kita butuh kalori lebih banyak ya Bang Ria ya. Betul. Sehingga begitu tubuh kita butuh kalori lebih banyak, ya harus kita sediakan. Ya, jadi sehingga apa? Begitu orang punya aktivitas berat, salah satunya adalah olahraga, otomatis kalori yang kita butuhkan juga semakin besar. Jadi memungkinkan kita bisa makan lebih banyak, tentunya dengan kualitas nutrisi yang bagus juga. Jadi jangan hanya makan banyak, tapi kualitas nutrisinya nggak ada. Lalu kemudian yang ditanyakan adalah paling nggak berapa menit optimal gitu? Karena ada orang yang, saya 1 jam tapi banyak ngobrolnya, treadmill paling cuma berapa menit, kemudian ngobrol lagi, ada yang main beban, ngobrol lagi. Tapi kalau di total 1 jam. Tapi ada juga orang yang kalau di total itu cuma setengah jam, tapi dia teknya enak gitu. Sebenarnya hitungannya dari mana sih Bang Samsul? Jadi kalau kita bilang waktu jeda antar set kalau kita latihan strength training itu kan ada ya. Jadi idealnya kalau kita melakukan aktivitas strength training itu ya, itu idealnya 45 menit sampai 50 menit. Itu hitungannya kita melakukan 15 sampai 20 set dalam 1 minggu. Jadi anggaplah satu jenis otot kita lakukan 15 sampai 20 set dalam 1 minggu. Kira-kira kita melakukan satu setnya itu 1 sampai 2 menit dengan jeda istirahat 1 menit. Berarti paling tidak dalam satu variasi gerakan itu kita sudah membutuhkan sekitar 6 sampai 8 menit. Jadi kalau kita lakukan selama 45 menit, kita sudah bisa melakukan sekitar 6 kali atau 6 jenis otot yang bisa kita latih. Sehingga apa? Ya nggak apa-apa main handphone ya. karena umumnya orang olahraga itu kan bukan atlet. Jadi kalau orang itu atlet, otomatis mereka ada timing yang mereka harus selesaikan, mereka harus lakukan dalam sekian lama.
Tapi kalau kita sebagai masyarakat umum yang untuk menjaga kebugaran dan juga stamina tubuhnya kita, otomatis kita lakukan itu secara berkala. Dan yang penting olahraga itu kan lifestyle ya, sama kayak tadi Bu Vera tadi bilang diet. Jadi kalau kita bilang lifestyle ya selamanya seumur hidup. Oke, baik. Oke, saya langsung ke Bang Samsul. Bang Samsul, tadi saya tempat tanya gitu, katanya kalau orang yang rajin berolahraga itu posturnya akan makin bagus, tegap. Nanti pas masa tua itu osteoporosis akan berkurang resikonya, sama tulangnya lebih kuat, sehingga kalau pas misalkan nih entah jatuh atau mungkin terpeleset, ya yang ringan-ringan gitu kan ya, sampai yang mungkin berat, resiko cederanya itu jauh lebih kecil. Itu benar atau salah? Betul sih. Jadi kalau kita ngomong postural, jadi postural ini kan disusun dari tulang rangkanya kita ya. Jadi tulang rangka ini menempel otot rangka. Jadi begitu kita mengaktifkan otot rangka kita, otomatis tulang rangka kita juga ikut aktif. Oke, baik. Sambil saya foto sebentar. Nah, ini kan sedang ditampilkan beberapa slide ya. Nanti ada foto ini ya? Iya, betul. Oke, stop dulu. Boleh yang di sini nggak? Nah, baik. Silakan Bang Samsul. Mau jelaskan. Ya, jadi itu kan kelihatan banget ibu-ibu mungkin usianya lebih dari Itu 70 tahun lebih. Oh, 70 tahun ya. Itu masih kuat hiking ya. Jadi karena apa? Karena tadi selain postur, kekuatan otot ini juga ikut membantu menguatkan tulangnya kita. Oke. Jadi kalau masa tua Anda pengen indah seperti yang di tayangan ini gitu ya, rajinlah berolahraga. Sejak kapan? Sejak sekarang gitu. Nggak usah mikir sejak dulu terlambat, enggak. Sejak kapan? Sejak sekarang gitu ya. Oke. Monggo dilanjut silahkan. Jadi sama halnya tadi resiko kita osteoporosis. Jadi osteoporosis itu kan karena memang tulang kita mengalami penurunan massa ya, penurunan massa tulang. Begitu kita melakukan aktivitas strength training, itu kan bukan hanya otot kita yang stres, tapi tulang kita juga ikut stres. Begitu otot dan tulang kita stres, mereka akan butuh recovery kan, Bang Rio ya. Begitu mereka butuh recovery, mereka membutuhkan nutrisi yang bagus. Yang kita tahu nutrisi untuk otot adalah protein, nutrisi untuk tulang adalah kalsium. Nah, di mana protein dan juga kalsium itu akan bisa terserap sempurna kalau kita lakukan strength training, karena di situ otot dan tulang kita membutuhkan nutrisi yang bagus. Oke, baik. Nah, sambil juga saya tunggu, ini ada slide atau foto ya. Ada gambarnya itu orang yang berdiri nah ini oke, kayaknya kepotong nih ya gambarnya ya. Yeah. Ini mungkin Mas Samsul atau Bang Samsul boleh jelaskan, monggo silakan. Maksudnya apa ini? Orang saya posturnya, tapi nanti akan diilustrasikan dengan gambar yang full ya. Monggo Mas Samsul silakan. Oke, jadi kita di Urban Outfitters itu ada metode untuk postural analisis ya. Jadi situ nanti kita bisa tahu nih orang itu dari sisi kanan sama yang kiri itu simetris enggak. Oh, baik. Ya. Seringkali orang itu karena kecenderungan dia itu aktif menggunakan bagian tubuh sebelah kanan, kanan yang lebih dominan, otomatis kekuatan daripada otot sebelah kanan ini lebih tinggi. Oke. Sehingga apa? Mempengaruhi postur. Contoh nih, kalau saya melakukan angkat beban atau dalam sehari-hari angkat galon, angkat apapun, begitu yang dominan yang kanan, kanannya akan lebih kuat ya, Bang Rio ya. Begitu kanan ini lebih kuat, massa ototnya lebih banyak. Begitu massa ototnya lebih banyak, posturnya kita tuh secara nggak sengaja akan condong ke kanan. Nah, di mana kalau postur kita ini akan condong ke kanan, makin lama, akhirnya posturnya kita jadi kayak semacam kayak distorsi gitu. Jadi nggak seimbang, beda gitu. Betul. Ya. Okay. Makanya kalau kita sebagai personal trainer, kita cek dulu posturalnya, jadi kita tahu nih sedominan apa otot yang kanan sama yang kiri. Di situ nanti kita lakukan sebuah program latihan unilateral, jadi nanti antara yang kanan sama yang kiri kita akan seimbangkan, Mario. Sehingga nanti begitu yang kanan ini lebih dominan, ya kita latih juga yang sebelah kiri, sehingga kirinya juga mampu mengimbangi dengan yang kanan. Karena kalau misalkan dilihat kan nggak lucu ya, kok kayaknya gedeannya sebelah kanan gitu ya, nggak imbang juga gitu. Yeah. Sebelum saya ke Cek Vera, Bang Samsul, apa hal yang paling sering salah dilakukan dalam berolahraga? Mungkin kan orang ketika ke tempat olahraga gitu ya, mereka nggak pakai trainer misalkan. Betul. Terus kemudian mereka kan coba-coba sendiri seperti itu. Ya pastilah ada 1 atau 2 orang yang mungkin salah gitu ya. Apa sih yang paling common salahnya itu dilakukan, Bang Samsul?
Jadi kalau kita bilang orang olahraga nggak ada yang salah. Oke. Orang mau olahraga itu udah bener. Iya, baik. Jangan disalah-salahkan. Jangan disalah-salahkan gitu kan ya. Betul. Cuma memang kadang-kadang kan kita olahraga ini efektif nggak? Oh ya, oke. Terus kita bisa ngukur olahraga ini risk sama benefitnya lebih banyak mana. Jadi kalau kita melakukan sebuah olahraga tujuannya kan kita untuk sehat. Tapi kalau kita nggak mengukur tuh resikonya lebih tinggi daripada benefitnya, otomatis nanti tujuan sehatnya jadi hilang. Oke. Ya, contoh nih tadi nih lanjuti masalah orang lari. Ya, lari kalau kita lakukan di jalanan sehat, cuma kan beresiko diserempet becak ya. Oh ya benar. Jadi risknya lebih tinggi dari benefitnya. Jadi sebenarnya intinya nggak perlu takut, nggak ada yang salah, Betul. gitu kan ya. Karena Anda mau berolahraga pun juga sudah hal yang bagus gitu ya. Betul. Jadi nggak usah minder, dan bahkan juga kadang-kadang orang kan, aduh aku malu nih dengan aku nggak pernah olahraga, aku ke tempat olahraga kayak terintimidasi gitu Betul. ya. Jadi sebenarnya nggak perlu merasa malu atau sungkan atau terintimidasi. Mari kita sehat bersama. Oke. Oke, ini mungkin secara global aja ya. Banyak orang mengira itu bahwa olahraga dan diet itu hanya untuk menurunkan berat badan. Sebenarnya menurut saya pribadi, kenapa saya rutin olahraga, kenapa saya sangat perhatian dengan apa yang saya makan, itu untuk investasi masa depan. Kalau kita berpikir olahraga sebagai investasi, kita nggak akan berpikir bahwa, oh saya cuma melakukan ini sebulan aja. Jadi ketika kita berolahraga, supaya konsisten, mindsetnya adalah saya lagi nabung nih untuk masa depan. Nabung apa? Nabung otot. Karena kita kan ada cardiovascular muscle, ada skeletal muscle. Nah, khusus untuk wanita, seperti yang tadi saya jelaskan ya waktu offline, kita tuh hormonnya kita itu playing tricks on us. Jadi nggak tahu kapan hormonnya itu naik, kapan Turun. Dan karena itulah juga kita tuh gampang kropos tulangnya. Oleh karena itu osteoporosis paling banyak itu di wanita. Dan wanita itu lebih susah membuat otot. Jadi karena lemaknya kita lebih banyak karena kita ada bokong ya, ada payudara gitu kan. Nah, untuk itu kita lebih susah untuk bangun otot. Jadi kalau nggak dari sekarang kita bangun otot skeletal muscle-nya kita untuk melindungi tulang kita dari tekanan gravity, dari aging, itu akan sangat lebih susah kalau kita lebih tua. Oke. Karena semakin kita tua, otot kita semakin menurun loh. Dan itu lebih susah lagi. Jadi tabunglah otot dari sekarang sehingga tuanya nanti bisa jadi kayak nenek itu. Baik. Bisa bahagia hidupnya dan juga berkualitas gitu ya. Iya, berkualitas. Dari Pak Samsul, apa yang mau ditambahkan? Monggo silahkan, kamera di sebelah yang kiri. Kalau menurut saya, olahraga itu kesenangan daripada tubuhnya kita. Oke. Jadi kalau umpama kita itu melakukan kesenangan, otomatis kan kita bisa jalanin itu dengan sukaria ya. Baik. Jadi kenapa kok hanya orang yang menyenangi olahraga? Karena sepertinya orang tersebut kurang begitu memahami bahwa kesenangan tubuh kita itu adalah olahraga. Karena dengan berolahraga, metabolisme tubuh kita jadi bagus, penyerapan nutrisinya jadi maksimal, istirahatnya jadi teratur, dan fungsi-fungsi hormonal itu jadi semakin optimal. Oke. Jadi kalau kita lihat dari benefit olahraga kayak gitu, berarti tubuh kita tuh seneng banget terhadap olahraga. Cuma nggak ngomong aja ke diri kita. Karena bisa ngomong gitu kan ya. Ditunjukkan dengan cara si tubuh ini tuh membuat efek yang bagus. Bagus, betul. Oke. Apalagi Mas Samsul habis gitu? Jadi balik lagi karena memang ini kesenangan, ya kita bisa lakukan itu. Teruskan. Seumur hidup. Ya, seumur hidup. Nah, tinggal gimana caranya kita bisa mengetahui tubuh kita punya kesenangan olahraga. Coba deh kita lakukan olahraga rutin aja selama 1 minggu. Lihat secara fisiologis, secara morfologis apa yang terjadi terhadap tubuhnya kita. Karena moodnya juga bisa lebih bagus ya. Betul. Oke. Jadi kita lebih confidence. Terus habis itu kita punya energi itu nggak ada habisnya ya. Jadi apalagi kayak Bang Rio gini ya, syuting bisa dari pagi sampai malam ya, atau sampai pagi lagi. Itu rasanya nggak mungkin banget
energinya itu Habis. beli dari mana gitu loh kalau kita nggak olahraga, betul. Hubungan dengan pasangan itu juga akan lebih berkualitas. Itu dia. Nanti saya undang di program yang malam ya, Bu. Karena kita ada program yang malam yang khusus dengan yang pasangan itu, gitu ya. Jadi intinya demikianlah perbincangan kita untuk pagi hari ini. Mana dulu yang dipilih, diet atau olahraga? Kalau bisa, dua-duanya berjalan bersamaan. Tapi yang paling penting, jangan kebanyakan mikir mau pilih yang mana. Lakukan sebisa mungkin. Mulai kapan? Mulai dari sekarang.